Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Arsibal Wibisono Albanin dengan NIM A11 2021 13578 mata kuliah Pancasila dengan kode kelompok N703. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniawan Nur Pratama dengan NIM A11 2021 13555. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arek Kamiluddin Islawan, NIM A11 2021 13573. Perkenalkan, nama saya Sabila Rizky Karim dengan NIM A11 2021 13365. Nama saya Disti Wahyu Lanio dengan NIM A11 2021 13568. Kita awali apa itu dari istilah HAM. Muncul istilah HAM adalah sebagai ketentuan mutlak untuk seseorang dengan ketentuan apa saja, yaitu yang pertama adalah hak yang tidak dapat diganggu-gugat, yang kedua anti diskriminasi, yang ketiga hak sipil dan hak politik, yang keempat hak sosial ekonomi dan budaya, lalu bias gender. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia mengenai HAM yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di pasal 2 yang berbunyi, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, ataupun dirampas oleh siapapun. Selanjutnya, apa sih kekuasaan dan fungsi dari HAM? Kekuasaan dan fungsi dari HAM ada dua ya. Yang pertama adalah kelemahan dan ketimpangan kekuasaan posisi rakyat yang harus dilindungi hukum dan HAM. Yang kedua, terdapat batas yang tidak boleh dilanggar negara, yaitu HAM, hak asasi manusia. Perkembangan HAM. Pertama, generasi 1, yaitu HAM lahir dari Revolusi Amerika dan Perancis. 2, dasarnya liberalisme. 3, melindungi hak sipil dan politik. 4, individualistik. 5, pemilu dapat direkayasa kaum berjuis. 6, melahirkan kesenjangan ekonomi. Generasi kedua, HAM tidak hanya individual tetapi juga sosial atau komunal. Kedua, negara atas nama rakyat dapat menekan hak individu. Yang ketiga, melahirkan pemerintahan otoriter. Generasi yang ketiga, yang pertama, perlindungan manusia dari kerusakan lingkungan. Yang kedua, didorong oleh kerusakan lingkungan akibat manusia. Yang ketiga, lingkungan juga perlu dilindungi, tidak hanya manusia. Lalu sejarah HAM, menurut satu makna carta, itu ketika tahun 1215, lalu Petition of Right yaitu tahun 1628, lalu Habeas Corpus Act itu tahun 1679, Bill of Rights tahun 1689, The for Freedom yaitu tahun 1941, lalu yang keenam The UDHR itu tahun 1948. Sejarah HAM menurut makna carta ke tahun 1215 yaitu maklumat yang berisi penarikan pajak harus seizin Great Council yang beranggotakan kepala daerah, orang bebas atau freeman, tidak ditahan, dipenjarakan, dibuang atau dihukum mati tanpa perlindungan dan pertimbangan hukum tertulis. Selanjutnya ada Petition of Right
tahun 1628. Petisi yang diajukan Parlemen Inggris yang ditentang oleh Raja Charles. Namun dimenangkan parlemen yang berisi 1. Pajak dan pungutan istimewa harus dengan persetujuan parlemen, dan yang kedua itu seseorang tidak boleh ditahan tanpa tuduhan sah dan beralasan. Selanjutnya ada Habeas Corpus Act tahun 1679. Habeas Corpus Act berisi undang-undang yang ditandatangani Raja Charles II dari Inggris tentang HAM yang berisi 1. Alasan penahanan seseorang harus lengkap dan sah menurut hukum. Yang kedua ada pemeriksaan orang yang ditangkap harus dilakukan selama 2 hari setelah penangkapan. Bill of Rights. Bill of Rights itu merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima oleh Parlemen Inggris. Yang isinya itu mengatur tentang kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, kebebasan berbicara, dan mengeluarkan pendapat. Nah, undang-undang yang ditetapkan di Inggris untuk Raja Charles II itu berisi 1. Pemilihan anggota parlemen harus dilakukan dengan bebas dan rahasia. Yang kedua, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, mempunyai hak untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut kepercayaan. Lalu selanjutnya ada The Four Freedom tahun 1941. Menurut Franklin D. Roosevelt, terdapat 4 macam kemerdekaan suci yang harus dihormati dan dilindungi, yaitu 1. Kemerdekaan berbicara dan menyampaikan pendapat atau freedom of speech. Yang kedua, ada kemerdekaan bagi tiap orang yang mengabdi kepada Tuhannya menurut kepercayaan masing-masing atau freedom of religion. Yang ketiga, ada kebebasan dari kemiskinan atau freedom from want. Lalu yang keempat, ada kebebasan dari ketakutan atau freedom from fear. Lalu selanjutnya ada the UDHR atau the Universal Declaration of Human Rights. Nah, Universal Declaration of Human Rights ini dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1948 sebagai akibat dari berlangsungnya kekejaman yang mengawali Perang Dunia Kedua. Nah, diantaranya itu meliputi 1. Setiap orang berhak akan hidup, kemerdekaan, dan keamanan bagi dirinya. Lalu, tak seorang pun boleh dikenakan hukuman, tahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang. Slide berikutnya adalah tentang hukum HAM di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang terakhir adalah tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang pertama adalah Undang-Undang 1945 adalah sebuah undang-undang dasar tertulis yang mengatur bentuk dan kedaulatan negara Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga-lembaga negara, dan lain-lain. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prinsip-prinsip dasar seperti Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persaudaraan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan, penghormatan, pemenuhan dari pengembangan HAM di Indonesia. Undang-undang ini menyatakan bahwa hak asasi manusia diberikan kepada setiap individu tanpa diskriminasi. Hal ini berarti bahwa HAM harus dihormati dan dilindungi tanpa memandang jenis kelamin, agama, dan ras. UU ini juga mengandung tentang jenis-jenis hak asasi manusia seperti hak atas kebebasan pribadi, rasa aman kesejahteraan, hak wanita, hak anak, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 mengatur tentang pengadilan HAM. Undang-undang ini mengatur tentang tugas dan wewenang pengadilan HAM seperti memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat, memberikan sanksi pidana atau perdata kepada pelaku, memberikan perlindungan kepada korban, melakukan investigasi, mediasi, rekonsiliasi, edukasi, advokasi, penelitian, evaluasi, melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.